Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringan Tradiansyah, kelas 1A dari Akademi Krusada jurusan Akademi Keperawatan. Ingin menjelaskan tentang bayi tabung menurut agama Islam. Program bayi tabung atau pembuahan in vitro adalah sebuah teknik pembuahan atau bayi tabung reproduksi di mana sel telur atau ovum dibuahi di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah suatu metode untuk mengatasi masalah kesuburan atau keturunan, di mana akan dilakukan bila metode lainnya sudah tidak berhasil. Adapun proses dari bayi tabung itu sendiri adalah mengendalikan proses evolusi secara hormonal, yaitu pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sperma dilakukan dalam sebuah medium cair. 1. Tentang program bayi tabung dan sejarahnya. Pengertian. Program bayi tabung adalah suatu teknik rekayasa reproduksi dengan mempertemukan sel telur matang dan sperma di luar tubuh manusia. Teknik ini sekarang menjadi semakin diminati oleh pasangan yang sulit mempunyai keturunan. Meskipun memerlukan pengorbanan dan biaya yang tidak sedikit, sebelum melakukan program bayi tabung, disarankan bagi pasangan suami istri sebaiknya konsultasi ke dokter untuk memahami prosedur, peluang dan risiko mengenai program ini. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan menambah kesiapan mental bagi pasangan suami istri. Peluang berhasil, sedangkan peluang untuk hamil dalam program bayi tabung ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah usai wanita, cadangan sel telur kehamilan sebelumnya, derajat kelainan, sarana dan fasilitas teknologi laboratorium, serta ilmu dan pengalaman dari tenaga medis dari rumah sakit yang akan melakukan program bayi tabung itu sendiri. Sejarahnya, sejatinya teknologi ini telah dirintis oleh PC Steptoe dan R.J. Edwards pada 1977. Hingga kini banyak pasangan yang kesulitan memperoleh anak mencoba menggunakan teknologi bayi tabung. Sejarah bayi tabung ini berawal dari upaya untuk mendapatkan turunan bagi pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan. Dikenal di Indonesia. Sejarah bayi tabung yang pertama dilakukan di RSAB Harapan Kita, Jakarta pada tahun 1987. Program bayi tabung tersebut akhirnya melahirkan bayi tabung pertama di Indonesia, yakni Nugroho Karyanto pada tahun 1988. Setelah itu mulai banyak bermunculan kelahiran bayi tabung di Indonesia, bahkan jumlahnya sudah mencapai 300 anak. Perkembangan metode kesuksesan program bayi tabung tidak begitu saja memuaskan dunia kedokteran. Upaya untuk mengukir tinta emas sejarah bayi tabung terus berlanjut. Jika selama ini masyarakat hanya mengenal satu teknik proses bayi tabung dengan secara IVF, maka sekarang telah muncul bermacam-macam bayi tabung dengan menggunakan teknik baru yang semakin canggih daripada teknik sebelumnya. Di antaranya adalah partial zone dissection dan subzontal sperm interstitial. Teknik PZD dilakukan dengan penyemprotan sperma ke sel telur dengan membuat celah pada dinding sel telur terlebih dulu agar mempermudah kontak antara sperma dengan sel telur. Sedangkan pada teknik SUZI, sperma disuntikan secara langsung ke dalam sel telur hanya saja, dan sisi keberhasilan kedua teknik dianggap masih belum memuaskan. Metode selanjutnya adalah dengan menggunakan teknik intracytoplasmic sperm injection atau ICSI. Teknik ini sangat sesuai jika diterapkan pada kasus sperma yang mutu dan jumlahnya sangat minim. 2. Hukum bayi tabung. Lalu bagaimanakah hukum bayi tabung dalam pandangan Islam? 2 tahun sejak ditemukan teknologi ini, para ulama di tanah air telah menetapkan fatwa tentang bayi tabung atau inseminasi buatan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh, sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah agama. 2. Namun para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain. Itu hukumnya haram. Papar MUI fatwanya apa pasal
para ulama menegaskan di kemudian hari itu menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan. Ya, gitu saja penjelasan dari saya, dari Rengga Nur Fitra, untuk menjelaskan program bayi tabung menurut agama Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.